Kami dari kelompok KKM 76 akan memaparkan materi tentang akuntansi UMKM. selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi untuk UMKM. Nah, apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengelompokkan, mengolah, dan menyajikan data untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya adalah informasi mengenai laba atau keuntungan dari suatu perusahaan yang berguna bagi investor. Maka dari itu, investor dapat mempertimbangkan apakah akan berinvestasi lebih tinggi atau lebih rendah pada perusahaan tersebut. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan yang minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Apa sih manfaat akuntansi bagi UMKM? Yang pertama, evaluasi. Penerapan akuntansi bagi UMKM dapat memudahkan perusahaan dalam mengukur kinerja usaha perusahaan mereka. Apakah perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian? Yang kedua, perencanaan. Dengan informasi yang didapat saat ini, mereka dapat mengambil langkah untuk mengambil keputusan, yaitu apakah mereka akan meningkatkan kapasitas produksi atau mereka akan menekan biaya produksi seminimal mungkin untuk meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban oleh manajemen perusahaan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Apakah manajemen perusahaan berlaku jujur terhadap perusahaan atau terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan atas pengelolaan sumber daya perusahaan. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan tentang jurnal akuntansi UMKM. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jurnal. Jurnal adalah catatan sistematis dari transaksi-transaksi berdasarkan bukti dan menyebutkan akun yang akan didebet dan dikredit serta jumlahnya. Nah, ini adalah format jurnal. Saya akan menjelaskan tentang contoh ilustrasi transaksi yang sering terjadi di UMKM. Misalnya memasukkan aset sebagai modal berupa mesin sablon senilai 6 juta, maka peralatan didebit dan modal pemilik dikredit. Contoh yang kedua adalah menerima fee ongkos sablon sebesar 3 juta, maka menerima kas yang ditulis di debit dan mengkredit pendapatan sebesar 3 juta. Contoh berikutnya yaitu membayar sewa tempat usaha sebesar 1 juta, maka akan mendebit biaya sewa dan mengkredit kas sebesar 1 juta. Ilustrasi transaksi berikutnya, misalnya pemilik UMKM meminjam modal usaha kepada kreditur, bank atau koperasi senilai 3 juta, maka akan mendebit kas dan mengkredit utang usaha senilai 3 juta. Kemudian misalnya UMKM membeli peralatan atau aset, di sini contohnya peralatan sablon secara tunai senilai 2 juta, maka akan mencatat peralatan didebit dan kas dikredit senilai 2 juta. Lalu untuk mencatat pembayaran utang atau cicilan, misalnya di sini cicilannya 500, maka akan mendebit utang usaha dan mengkredit kas senilai 500.000. Transaksi terakhir yang sering terjadi yaitu transaksi membayar PPh atas omset usaha. Contohnya pada bulan Februari omset usaha 3 juta, maka akan dicatat beban pajak didebit dan kas dikredit sebesar 15.000. Selanjutnya, kita akan membahas 3 laporan keuangan tadi yang sudah disebutkan di awal, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu pendapatan, beban, dan pajak penghasilan. Tujuan membuat laporan laba rugi adalah untuk memperoleh angka laba atau rugi bersih dari periode yang bersangkutan. Caranya dengan pendapatan dikurangi beban dan dikurangi pajak. Yang pertama, pendapatan.
Pendapatan diakui saat terdapat hak atas pembayaran dan ketika barang atau jasa tersebut telah dijual atau diberikan kepada pelanggan. Pendapatan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Pendapatan usaha berasal dari kegiatan atau aktivitas utama perusahaan, sedangkan pendapatan lain-lain bukan berasal dari kegiatan atau aktivitas utama perusahaan, seperti pendapatan bunga, sewa, dan penjualan aset. Ketika pembeli membayar sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka pendapatan tersebut diakui sebagai liabilitas, yaitu akun pendapatan diterima di muka. Sedangkan ketika pembeli belum membayar ketika barang atau jasa tersebut telah diterima, maka pendapatan tersebut diakui sebagai aset dan masuk ke akun piutang usaha. Yang kedua, beban. Beban merupakan seluruh sumber daya yang digunakan perusahaan hingga barang atau jasa siap dijual. Kerap disebut juga sebagai pengeluaran. Beban pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha contohnya beban pokok, gaji atau upah, dan penyusutan. Beban lain-lain contohnya ketika ada pelepasan aset dan ketika membayar bank charge. Yang ketiga, pajak. Pajak untuk tiap bulan didapat dari perhitungan peredaran bruto atau omset dikalikan dengan tarif pajak. Khusus UMKM dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah per tahunnya akan dikenakan tarif sebesar 0,5%. Ketika UMKM rugi, maka ia tidak perlu membayar pajak penghasilan. Nah, jika sebelumnya kita membahas mengenai laporan laba rugi, sekarang kita akan membahas mengenai laporan lain, yaitu laporan posisi keuangan. Apa sih laporan posisi keuangan itu? Laporan posisi keuangan adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang memperlihatkan nilai dari aset, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal kita di akhir periode. Contoh dari laporan posisi keuangan adalah seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dari laporan posisi keuangan yang pertama, yaitu aset. Apa sih aset itu? Aset, atau yang juga dikenal dengan sebutan aktiva, adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan tersebut berupa sumber daya berbentuk benda maupun hak yang dikuasai. Apa saja jenis aset itu? Pertama, ada aset lancar, yaitu aset yang bersifat lebih liquid atau dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu kurang dari setahun. Selanjutnya, ada aset tetap, yaitu suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan, di mana umur ekonomis atau pemakaiannya lebih dari 1 tahun, dan dimaksudkan untuk proses operasi serta tidak untuk dijual. Terakhir, ada aset tak berwujud, yaitu suatu kekayaan yang tidak memiliki wujud, tapi memiliki manfaat untuk pemiliknya. Dalam akuntansi UMKM, aset tak berwujud jarang dibahas dan dimiliki. Namun, sebagai contohnya, aset tak berwujud adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lainnya. Selain aset, bagian dari laporan posisi keuangan adalah liabilitas, yaitu kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu pertama, liabilitas jangka pendek, yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan atau dalam satu periode akuntansi. Yang kedua, ada liabilitas jangka panjang atau utang yang tidak termasuk dalam utang jangka pendek. Contohnya adalah obligasi, utang wesel, dan lainnya. Yang terakhir, dalam bagian dari laporan posisi keuangan adalah ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas telah dikurangi seluruh liabilitasnya. Atau rumusnya adalah seperti ini. Atau singkatnya, aset yang kita miliki didapat dari utang dan modal yang kita keluarkan. Selanjutnya, ada catatan atas laporan keuangan atau juga bisa disingkat sebagai CALK. Apa itu CALK? Catatan atas laporan keuangan berisi tentang informasi yang berpotensi akan terjadi kesalahpahaman dari pembacanya.
Kesalahpahaman ini disebabkan oleh persepsi dari pembaca dalam memahami konsep akuntansi, akrual. Pembaca cenderung melihat laporan keuangan pemerintah atau perusahaan termasuk dalam laporan keuangan sektor komersial. CALK menjadi suatu hal yang penting karena menjadi sebagai dasar untuk menjelaskan secara terperinci kepada pihak pembaca secara luas. CALK sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada CALK umum dan ikhtisar, yang kedua ada CALK perhitungan. CALK umum dan ikhtisar itu berisi penjelasan umum tentang perusahaan atau organisasi yang berisi nama, letak, tahun didirikan, dan alamat atau gambar umum dari perusahaan. Yang kedua, ikhtisar memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Untuk bagian CALK yang kedua, yaitu ada CALK perhitungan, yaitu berisi perhitungan atas angka atau saldo yang disajikan dalam laporan keuangan atau bisa juga disebut sebagai penjelasan detail dari angka atau jurnal yang dimuat dalam laporan keuangan. Akhirnya selesai sudah pembahasan kali ini mengenai akuntansi dasar UMKM. Dari mulai pengertian akuntansi, manfaat, jurnal, dan laporan keuangan. Nah, agar semakin paham, kami menyarankan sebuah aplikasi akuntansi UMKM yang bisa diunduh melalui Play Store. Berikut tutorial penggunaannya. Tutorial singkat aplikasi akuntansi UMKM untuk membantu UMKM dalam menjurnal dan membuat laporan keuangan. Pertama-tama, kita harus mengisi data UMKM dengan lengkap dan benar. Setelah itu, kita masuk ke dalam tahap pengisian jurnal. Langkah pertama, pada menu utama, pilih jurnal, lalu tekan tanda plus yang terdapat di sebelah kanan atas. Selanjutnya, setelah menu transaksi baru muncul, pilih jenis transaksi sesuai dengan yang telah disediakan. Setelah data transaksi diisi dan nominal dicantumkan, klik Simpan. Jurnal akan otomatis tercatat dan disimpan dalam aplikasi. Langkah terakhir yaitu untuk melihat laporan keuangan. Pada menu utama, pilih laporan, kemudian pilih jenis laporan yang Anda inginkan, maka aplikasi akan menampilkan laporan keuangan Anda.